Coba dari perwakilan kelas 7F sudah ada belum? Sudah. Sudah. Tolong di-share ke grupnya ya. Tolong di-share ke grup kelasnya. Diharap segera gabung. Perwakilan kelas 7G. Ada, Bu. Tidak ada. Diumumkan di grup kelasnya ya. Kelas 7. Hah? 7H, halo. Perwakilan 7H. Ada. 7I. Ada, Bu. Ya, terakhir 7C. Ada belum? Ada, Bu. 7C ya. Masing-masing kelas dimohon mengumumkan di grup kelasnya masing-masing agar segera gabung. Ini baru 48 yang gabung dari kurang lebih 150. Oke, sudah setengah 9 lebih 2 menit. Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai kewajiban kalian sebagai siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonogiri, yang dalam hal ini untuk menyambut bulan Ramadan, untuk menyambut atau dalam rangka masuk bulan Ramadan kita mengadakan tausiah. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat puasa? Masih. Bu. Hari ini tadi ada yang tidak sahur. Oh, diam berarti semua sahur ya. Andai kata ada yang tidak sahur, itu bukan menjadi penghalang. Mungkin karena kalian kesiangan atau mungkin ada hal-hal yang membuat kalian tidak bisa makan sahur, maka itu bukan menjadi penghalang untuk kita tidak puasa, ya. Oke, pada pagi ini sebelum kita melanjutkan lebih dulu, mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semua. Sebelum kita mulai, kita akan mengawali dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu, yang pada kali ini akan dibacakan oleh teman kalian. Kebetulan ini bukan karena namanya sama dengan Bu Latifah, enggak, tapi karena Bu Latifah sudah mengetes satu persatu, dan dari hasil tes itu ada salah satu yang bacaan Al-Qur'annya itu sesuai dengan ilmu tajwid, dan kebetulan namanya itu sama dengan Bu Latifah. Kalian tadi sudah mengenal ya.
Mbak Latifah sudah ada di sini? Sudah. Mbak Latifah. Ya, sudah. Oke, ya. Dibuka terus ya, bisa dibuka videonya. Kameranya bisa dibuka. Bentar. Sebelumnya anak-anak semua sudah membuka Al-Qur'annya? Sudah, Bu. Sudah, bisa dibuka Quran surat apa tadi ya? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 183. 183. Nanti akan dibacakan oleh teman kalian Latifah Nuraini. Samnya persis plek dengan Latifah. Akan dibacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Bisa kalian simak, kalian dengarkan, dan bisa kalian ikuti dalam hati. Oke, sudah siap Mbak Latifah? Siap. Bisa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Semoga dengan bacaan Al-Quran yang sudah dibaca oleh Mbak Latifah yang cantik akan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, karena Mbak Latifah itu merupakan kelas 7 apa Mbak? 7E. Nah, bisa ikut melanjutkan ikut di sini, atau kalau ingin mengikuti kelas Mbak Latifah sendiri, silahkan bisa live ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan Al-Quran telah dibacakan oleh teman kalian dengan merdu ya. Semoga dengan bacaan tadi akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, hari ini adalah hari ke berapa di bulan Ramadan? Sok ngitung-ngitung enggak? Ini 5, sudah Bu. Sampai hari kelima. Sering dihitung-hitung enggak? Kita sudah sampai pada hari keberapa gitu?
Enggak ya, enggak perlu dihitung itu. Yang penting kita melaksanakannya dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan. Insya Allah kita akan memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Menghadapi perhelatan akbar ini, kita bulan Ramadan ini kita katakan sebagai perhelatan akbar ya. Karena apa? Di bulan Ramadan ini adalah merupakan salah satu bulan yang luar biasa dari 12 bulan yang ada. Nah, menghadapi bulan Ramadan ini ada sebuah hal yang harus kita miliki. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengikutinya, tidak sembarangan melaksanakannya. Ada hal yang harus kita miliki. Yaitu ilmu. Maaf pembicaraan. Ya. Saya izin live ya. Oke, ya nggak apa-apa. Silahkan. Terima kasih. Ya, kembali ke materi. Apa tadi yang harus kita miliki dalam menghadapi bulan Ramadan? Ilmu ya. Ya, kita harus memiliki ilmu. Ilmu tentang apa? Tentu saja ilmu tentang Ramadan. Kita tidak boleh sembarangan melaksanakan puasa. Kita tidak boleh sembarangan melakukan ibadah itu tanpa ilmu. Nah, pastikan ilmu kita tentang amalan dan hal-hal tentang Ramadan itu telah komplit. Kita telah memiliki ilmu tentang Ramadan itu dan berada dalam catatan sanubari kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya, ini tentu saja sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu tiba. Kalau kita belajarnya baru mulai sekarang, mungkin ini sudah bisa dikatakan terlambat ya. Tapi yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat. Dan Bu Latifah yakin kalian semua itu sudah memiliki ilmu tentang puasa. Bagaimana menghadapi Ramadan. Ya, karena meskipun mungkin ada dari kalian yang ilmunya baru separuh-separuh atau ilmunya belum begitu komplit, maka kita tidak boleh berhenti begitu saja dalam mencari ilmu. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan sedikit mengupas tentang bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan itu. Bagaimana cara puasa yang benar itu, ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan ketentuan. Tadi telah dibacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Latifah yakin kalian semua sudah hafal, ya. Di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalian semua beriman toh? Ya, maka sebagai orang yang beriman kita merasa bahwa kita sudah terpanggil di ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, ada perintah apa toh di dalam ayat ini? Ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, kita sudah merasa kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus perhatikan ada perintah apa. Ibaratnya gini, ketika ada penjual bakso, poso-poso kok yang ngomongin bakso ya, nggak apa-apa, masih pagi nggak begitu tergiur ya. Ketika ada penjual bakso lewat, kemudian dipanggil oleh calon pembeli, Bang, tukang bakso, merasa terpanggil kan? Maka tukang bakso itu akan memperhatikan, loh siapa yang memanggil saya, ada apa memanggil saya. Nah begitu, saya beli baksonya. Nah berarti ada isyarat apa dalam panggilan tersebut. Sama dengan ini Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita merasa kita dipanggil. Ada perintah apa? Kenapa kita dipanggil? Ternyata ada perintah untuk puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, tentu saja umat-umat terdahulu. Jadi kita diwajibkan puasa sama dengan perintah terhadap orang-orang terdahulu. Ya. Agar apa? La'alakum tatakun. Tujuan kita diperintahkan untuk puasa adalah supaya kita bertakwa. Nah, sekarang apa toh takwa itu? Ada yang tahu nggak takwa itu apa? Yo, yang tahu silakan buka mikrofonnya, silakan dijawab. Salah nggak apa-apa, nggak akan dimarahi. Nggak ada yang tahu. Apa mau ngisen? Oh ya, ternyata nggak ada ya. Oh iya, siapa ini? Zahwa. Siapa? Zahwa. Zahwa, dari kelas berapa Mbak? 7G. 7G ya. Coba apa arti takwa itu? Takwa adalah sikap yang mempercayai dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terwujud dengan cara menjauhkan diri dari semua larangannya dan mematuhi semua perintahnya. Betul sekali. Ya. Intinya gini, takwa itu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu inti dari takwa. Ya. Kembali lagi ke ilmu Ramadan tadi. Gini, kenapa kita harus tahu ilmu tentang Ramadan? Karena konsep agama kita sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ada hadis yang mengatakan artinya gini, gunakan ilmu sebelum berbicara dan beramal. Sebelum kita bicara dan beramal, ilmu yang diutamakan. Ilmu dan amal adalah dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Jangan coba-coba memisahkan antara ilmu dengan amal. Sebab kenapa? Sebuah amal itu jika dikerjakan tanpa ilmu akan sia-sia. Ingat ya, amal jika dikerjakan tanpa ilmu akan sia-sia. Paham maksudnya? Artinya apa? Jika kita akan melakukan suatu perbuatan, kita harus tahu ilmunya. Contohnya gini, tukang cukur. Kita pengen menjadi tukang cukur. Kita tidak boleh asal-asalan nyukur orang tanpa tahu ilmunya. Kalau kita nyukur orang tanpa tahu ilmunya, apa yang terjadi? Mesti anak sing kene petak, yang sini masih kena ya. Jadi meskipun hanya sekedar sebagai tukang cukur, kita harus punya ilmunya. Bukankah seorang dokter juga harus belajar dulu sebelum praktek? Ya, jadi apapun pekerjaan kita harus mempunyai ilmunya. Sebaliknya begitu. Jika kita punya ilmu tapi tidak kita amalkan, juga akan sia-sia. Kalian punya ilmu tentang membaca Al-Quran yang baik dan benar, pinter membaca Al-Quran ya. Tapi kalau tidak kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, sia-sia. Kamu sudah belajar sampai pinter, sia-sia. Ya, karena ilmu yang kita dapatkan itu harus kita amalkan. Ya. Karena
apa? Tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang tahu artinya? Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan kita semua diciptakan ke dunia ini adalah untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Nah, segala perbuatan yang kita lakukan sehari-hari, kita harus berusaha agar dapat dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah yang tentu saja akan mendapat pahala dari Allah. Maka penting ya, kita harus tahu ilmu tentang Ramadan untuk menghadapi atau untuk menjalankan semua perbuatan ibadah. Kita harus paham bagaimana sahur. Kita harus paham bagaimana pembatal puasa, sunnah puasa, bagaimana cara berbuka, apa amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan suci ini, kita semua harus tahu ya. Agar apa? Agar perbuatan kita itu tidak bernilai sia-sia, agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan ridha dari Allah. Bagaimana mungkin kita memasuki bulan Ramadan ini tanpa belajar? Kita hanya mengandalkan pengalaman tahun lalu. Aku tahun lalu puasanya begini, maka tahun ini pun juga begini. Nggak boleh begitu. Atau kita mengikuti apa yang terjadi di masyarakat pada umumnya secara turun-temurun. Simbah saya dulu puasanya begini, maka saya juga puasanya seperti puasanya simbah. Apakah kita tahu puasa simbah-simbah kita itu benar atau tidak? Beruntung kalau puasanya benar, kita ikut puasanya simbah-simbah kita, orang-orang tua kita. Kalau mereka benar, kita beruntung. Tapi bagaimana kalau mereka salah? Apa yang terjadi? Perbuatan kita akan jadi sia-sia. Maka kuncinya apa tadi? Kita harus menghadapinya, kita harus melakukannya dengan ilmu. Ya. Lihat Quran, firman Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Al-Qur'annya masih ada di depan kalian masing-masing? Ayo sekarang silakan. Quran surat Al-Isra ayat 36. Latifah juga buka. Quran surat Al-Isra itu ada di Quran surat ke-17 ayat 36. Tidak. Cuma mungkin belum ketemu. Sudah ketemu belum? Sudah, Bu. Belum. Oh ya, sudah. Belum. Ya sudah. Ada yang berani membaca? Ada yang berani membaca? Ya paling nggak baca artinya saja. Ya, berani, Bu. Ya, siapa ini? Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, di situ dikatakan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Oke, sapa nek jago kluruk barang. Udah mati ya. Saya ulangi ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas toh? Nah, kita tidak boleh mengikuti sesuatu itu tanpa ilmu tentangnya. Karena apa yang kita lakukan itu akan dimintai
dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti masih ada waktu setengah jam, kita akan mengupas tuntas, kita akan mengupas tentang ilmu puasa yang kita jalani di bulan Ramadan ini. Mungkin ada beberapa hal yang kalian belum paham. Setelah kita mengikuti ini nanti menjadi paham dan bisa kita praktekkan di puasa-puasa hari berikutnya. Ya. Bulan Ramadan ini tentu saja bulan yang kita nanti, bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, bulan yang kita idam-idamkan. Kenapa kita tunggu, kenapa kita nanti? Karena pada bulan itu di mana pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu surga terbuka luas. Kita punya kesempatan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa masuk surga. Dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Bulan di mana kita punya kesempatan untuk masuk surga, tentu saja melalui pintu yang namanya pintu apa? Pintu apa? Pintu Rayyan, ya, bulan yang sangat luar biasa dan klimaksnya nanti ada klimaksnya dalam satu bulan itu, yaitu ketika ada satu malam di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, di mana ketika kita beribadah di dalamnya pahalanya akan dilipat gandakan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, padahal cuma satu malam. Kita harus bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa menemui kembali bulan Ramadan. Kita harus lebih banyak bersyukur agar Allah menambah terus nikmat kita, menambah terus nikmat kita pada bulan suci Ramadan agar bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, bagaimana kita mengawali bulan Ramadan? Ini masih hari awal bulan Ramadan, ya. Agar kita bisa menghadapi satu bulan full di bulan Ramadan ini dengan bagus, tentu saja kita harus punya start yang bagus. Niat di awal harus yang bagus, ya. Kita sering mendengar begini, ini baru hari-hari pertama bulan Ramadan, saya akan semangat beribadah nanti ketika 10 hari terakhir saja, karena katanya di 10 hari terakhir itu adalah hari di mana ada satu hari tadi yang saya sebutkan tadi, hari yang istimewa, ada namanya Lailatul Qadar. Kita sering mendengar begitu. Artinya apa? Di awal-awal kita ogah-ogahan, kita males-malesan, niatnya somben ibadah diakai, diperbanyak ketika 10 hari terakhir saja, itu enggak benar, ya. Anak-anak semua, gini, memang benar puncak Ramadan itu ada di akhir, ya. Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Tapi bukankah start yang baik itu sangat menentukan hasil akhir, ya? Start yang baik itu sangat menentukan hasil akhir. Kalau di awal saja kita ogah-ogahan, sudah bisa dipastikan di akhir pun juga ogah-ogahan, ya. Biasanya begini, amal soleh itu diibaratkan, bisa dikatakan sebuah perlombaan.
kita sedang berlomba-lomba ini, ya. Dan biasanya orang yang lomba, para juara tersebut terbiasa memiliki awal yang bagus, terbiasa memiliki start yang bagus untuk mengendalikan jalannya perlombaan, ya. Orang yang lomba itu pasti awalnya dia punya rencana yang bagus agar bisa memenangkan perlombaan, ya. Dan layaknya sebuah perlombaan, memang start bukan penentu posisi kita di podium. Ketika start kita bagus, bukan berarti kita di akhir kita akan menang, tidak. Tetapi start sangat menentukan alur perlombaan tersebut. Bila startnya bagus, maka dalam melaksanakan lomba tersebut pasti akan begitu start semua bisa saja berubah. Maka gini, mulailah bulan Ramadan dengan semangat, tidak perlu menunggu 10 hari terakhir. Hari ini jangan malas, tidak boleh ada miss di hari ini, jangan miss di hari esok, jangan malas di hari berikutnya. Karena kemalasan kita di hari-hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya itu akan merubah alur perlombaan kita tadi. Sebaliknya gini, jika kita berhasil mengisi hari pertama bulan Ramadan dengan amal soleh hari pertama akan memberi semangat amal soleh hari kedua, amal soleh hari kedua akan mengundang amal soleh di hari ketiga, begitu seterusnya sampai di akhir Ramadan, dan kita bisa menutup akhir Ramadan dengan husnul khotimah. Setuju? Setuju ya? Ya, maka mari kita mulai awal Ramadan ini dengan semangat yang tinggi. Kita mulai dengan amal-amal soleh yang ada lagi dikatakan bulan Ramadan itu merupakan bulan pengampunan. Ya, bulan Ramadan itu merupakan bulan pengampunan. Banyak orang yang ingin diampuni di bulan Ramadan. Pengen nggak kalian diampuni di bulan Ramadan? Dosa-dosa kalian diampuni di bulan Ramadan? Pengen ya? Tentu saja pengen. Nah, sekarang bagaimana pengen? Bagaimana caranya? Nah, ketika kita punya keinginan, maka kita harus berusaha. Nah, ketika kita ingin diampuni di bulan Ramadan, ada caranya, ada taktiknya, ada jurus situnya. Bagaimana? Di dalam hadis dikatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pernah dengar hadis tersebut? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Agar dosa kita diampuni ada 2 syarat. Syaratnya iman dan ihtisab. Apa itu iman? Iman adalah yakin, percaya. Ya, yakin. Berarti apa? Kita yakin bahwa Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa, bukan yang lain. Kita puasa karena perintah dari Allah. Ketika kita melakukan puasa itu dengan kesadaran hati bahwa ini merupakan perintah dari Allah, maka kita
tidak mengharapkan apapun selain mengharapkan ridho dari Allah. Tidak pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Pakai puasane elok loh, ya. Tidak. Tapi apa? Puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita yakin bahwa Allah yang memerintahkan kita puasa, maka di dalam bulan puasa itu kita tidak lupa mengerjakan amalan-amalan yang dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama itu ya. Jadi puasa kita harus karena Allah, karena yang memerintahkan itu Allah. Syarat yang kedua adalah ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu gini, seseorang ketika melakukan puasa karena senang. Dia senang melakukan puasa. Rela. Orang itu kalau rela akan melakukan sesuatu hal dengan senang hati. Bagaimana tandanya senang? Dia puasa, dia merasa mempunyai kesempatan untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia puasa karena dia akan menggunakan kesempatan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Sehingga konsep puasa yang benar itu kita hanya beribadah karena hanya mau diperintah dan mau dilarang-larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita adalah puasa yang benar. Ya. Kita tidak makan karena itu dilarang oleh Allah, bukan dilarang oleh siapa. Kalau kita puasa karena orang lain, misalkan karena disuruh oleh orang tua kita, mungkin bisa jadi ketika tidak ada orang tua, kita akan secara diam-diam makan. Tapi kalau puasa kita karena Allah, maka kita akan melaksanakan puasa dengan benar. Ihtisab itu juga ketika dia puasa hatinya senangnya minta ampun. Bukan gini, habis sahur, sholat subuh, terus tidur. Habis tidur jam 7 bangun, milih jam berapa ini ya? Baru jam 7. Habis sahur baru 3 jam, terus nilai jam, merem lagi, melek lagi, sudah jam berapa ya? Itu namanya nggak senang. Dia apa? Dia yang diharapkan guru ngarep-arep kapan ke bukane. Ya, tiap dengar adzan dia berhalusinasi. Dipikir itu adzan maghrib. Tidur, belalah dengar adzan. Allahu Akbar, mak terhatap. Wah, adzan maghrib. Baru nilai jam 12. Mau adzan zuhur kok dikirane adzan maghrib. Ya, udah nggak betah. Pengennya wis selak pengen buka, baik. Itu namanya tidak senang. Tentu saja puasa yang seperti itu nggak akan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senang, ya wes kita jalani, mengalir begitu saja, nggak usah ngarep-ngarep kapan bukanya. Kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu diberikan gini, ketika kita senang kita senang menjalankan puasa itu bisa diberikan ketika kita senang ingin akan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Senang kan? Mesti ya rasa sabar, senang, semangat banget. Sama ketika kita puasa kita melaksanakan dengan senang. Oke, untuk kali ini akan Bulat Rifa
tampilkan nah, sudah bisa terlihat Sudah, PowerPoint Bu. dari layar? Sudah. Nah, kita membahas tentang puasa. Saya yakin kalian semua sudah tahu, tapi kita akan lebih mempertegas ilmu kita akan lebih meyakinkan ilmu yang telah kita miliki ya. Nah, saya yakin kalian semua sudah tahu arti dari puasa itu. Puasa diambil dari kata al-imsak, artinya menahan diri. Menahan diri dari sesuatu baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Nanti kita bisa bicarakan tentang hal-hal yang membatalkan puasa di dalamnya. Mulai dari, nah ini dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mengenai waktu ini, dulu ketika perintah puasa pertama kali, puasa itu dimulai ketika seseorang itu sebelum tidur. Ya, puasa dimulai orang itu sebelum tidur. Artinya apa? Ketika orang tersebut sudah tidur, maka dia puasa seharian sampai waktu maghrib, sampai terbenamnya matahari. Itu dulu. Bahkan ada cerita dulu, ada yang namanya sahabat Nabi bernama Qais. Beliau itu melaksanakan puasa, menjalankan puasa itu sampai pingsan. Pingsan ya, kenapa? Karena gini, misalkan tidurnya jam 9, maka sejak jam 9 itu dia sudah mulai puasa. Puasa sampai terbenamnya matahari. Jam 9 malam sampai maghrib. Nah, begitu masuk waktu maghrib, ternyata ketika Qais itu pulang dari kerja sampai rumah, ditanyalah istrinya, "Istriku, apakah ada makanan untuk buka puasa hari ini?" Ya. Dan ternyata istrinya baru mau mengusahakan. "Sebentar, saya mau mencari untuk buka puasa dulu." Nah, dalam menunggu istrinya mencari makanan untuk buka puasa tersebut, ternyata Qais ketiduran. Nah, ketika Qais sudah tidur, maka otomatis sudah harus puasa. Itu dulu. Ya, sampai-sampai karena belum buka seharian, sahabat Nabi yang bernama Qais ini pingsan. Nah, setelah itu ada perubahan perintah dalam puasa. Puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi malam bisa makan, bisa berbuka meskipun sudah tertidur. Ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan berpuasa, ada berbagai macam tujuan orang berpuasa. Ada yang bilang untuk menjaga kesehatan. Aku puasa agar aku sehat. Atau untuk merampingkan tubuh karena dia sudah merasa terlalu gemuk, dia diet. Dia itu nganggo puasa. Tidak, itu bukan tujuan yang benar. Tujuan yang paling tepat adalah ini, untuk meraih takwa. Ya, tujuan puasa adalah untuk meraih takwa, bukan untuk yang lain. Ya, kalau andai kata dia sehat karena berpuasa, itu merupakan keuntungan yang lain, bukan urusan. Kalau misal dengan puasa dia menjadi langsing, nah itu adalah keuntungan lain dari puasa. Tapi jangan pernah kita bertujuan puasa itu adalah untuk yang lain selain meraih takwa. Itu ya. Lanjut. Nah, dasar hukum puasa, kita diperintahkan puasa itu berdasarkan apa toh?
Seperti tadi berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang tadi sudah dibacakan di awal tadi. Kemudian dari hadis yang artinya Islam itu dibangun atas 5 pondasi, yaitu 1, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti ini syahadat, kesaksian. Yang kedua mendirikan sholat, ketiga mengeluarkan zakat, keempat berpuasa, dan yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. Ini dasar hukumnya. Kenapa toh kita diperintahkan puasa? Dasar itu. Berikutnya, nah ini penting untuk kalian ketahui. Orang yang berpuasa itu terbagi menjadi 3 golongan. Kalian nanti masuk golongan yang mana ya? Golongan yang pertama adalah golongan shaumul umum, yaitu puasanya orang awam. Golongan pertama ini merupakan puasa di tingkatan paling bawah. Artinya, puasa mereka itu hanya sebatas menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan. Jadi cuma sebatas itu. Puasa yang seperti ini ada kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tapi dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Misalkan dia tetap menghibah, dia tetap berdusta, dia tetap melakukan apa yang bisa membatalkan puasa. Jadi yang didapat hanya apa? Hanya rasa lapar dan haus saja. Ini shaumul umum, puasanya orang awam. Dia belum mengetahui ilmu puasa dengan mungkin tahu tapi dilaksanakan. Mereka adalah orang yang ketika puasa mereka menjaga pandangan mereka, mereka menjaga lisan mereka, menjaga penglihatan mereka, menjaga pendengaran mereka, dan menjaga anggota-anggota tubuh yang lain dari melakukan perbuatan dosa. Jadi selain menahan lapar, menahan haus, dan menahan untuk tidak berhubungan, dia juga bisa menahan atau menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Golongan yang ketiga adalah shaumul khususil khusus. Lebih tinggi lagi, berat ini. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ini puncaknya orang-orang yang berpuasa. Jadi level tertinggi orang-orang yang berpuasa. Di mana orang yang level puasanya itu pada titik gini, mempuasakan hati. Jadi tidak hanya tubuh saja, tidak hanya sekedar menahan lapar, haus, dan sebagainya, tapi hatinya juga dipuasakan. Artinya apa? Dia menahan hati dia untuk tidak melakukan ambisi-ambisi dunia. Dia menjauhkan diri dari pemikiran-pemikiran yang bisa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini sudah bukan lagi sekedar kapan waktu sahur, bukan hanya bicara tentang saya sudah membaca Al-Quran berapa juz, bukan hanya sekedar saya bisa menahan lapar dan haus, tetapi semuanya sudah tercover. Dia bisa menahan hatinya, dia sudah bisa menjaga hatinya dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Dan ini adalah konsep agama kita, yaitu
Konsep agama kita ada 3, yaitu Islam, setelah Islam iman, setelah iman adalah ihsan. Ya. Ini jelas sekali. Rukun puasa. Yang namanya rukun itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Bila salah satu tidak dilakukan, maka menjadikan puasanya tidak sah. Ada niat. Berarti kalau nggak niat nggak sah puasanya. Iya. Tetapi niatnya itu tidak harus dibaca secara keras-keras. Biasanya nek bar tarawih kae do banter-banteran maca niat. Ya. Habis tarawih selesai terus mikir diminta terus baca niat banter-banteran. Nawaitu somahudin. Ada yang begitu? Ada, di sini ada. Ya, tidak begitu niatnya ya. Yang pasti kita sudah berniat besok puasa. Atau dengan sahur saja, dengan makan sahur itu sudah menjadi niat kita untuk berpuasa. Ya, jadi yang namanya niat itu tidak perlu diucapkan. Niat datangnya dari hati. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual. Ini tentu saja berhubungan seksual di siang hari dan hanya berlaku bagi suami istri. Ya, suami istri aja tidak boleh, apalagi yang bukan suami istri. Gitu ya. Kenapa dikasih tanda bintang gini? Bila sengaja melakukan ini, sengaja, ya, maka dia harus membayar denda, membayar kifarat. Ya. Tapi bila dilakukan dengan tidak sengaja, berarti itu ada ampunan. Ya, ada ampunannya. Bu, saya puasa. Pulang sekolah itu di meja makan sudah terhidang es sirup, ketok seger banget. Lupa kalau puasa, biasanya nek pulang sekolah langsung menuju meja makan, ambil yang ada di situ langsung diminum. Lupa kalau puasa. Begitu sampai di tengah-tengah minum, ingat, saya puasa. Batal nggak puasanya? Tidak batal asalkan segera dihentikan minumnya. Ya, tidak batal asalkan segera dihentikan minumnya. Jangan alah nanggung kurang sidik entek terus dihabiskan, enggak. Kalau gitu jadi batal. Bisa jadi itu malah menjadi rezeki kalian dalam puasa. Neng yo terus melali ya. Ya, tidak boleh terus pura-pura lupa. Bicara mengenai ini hubungan seksual di siang hari ini ada kisah. Ini kisah wae loh. Ada kisah pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, Rasul itu kalau sedang ada waktu senggang, beliau selalu duduk-duduk bersama sahabatnya, bukan untuk ngerumpi, bukan untuk ngobrol, enggak, tapi untuk membicarakan hal-hal yang ya, ketika Rasul sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Langsung laki-laki tersebut teriak-teriak, "Celakalah saya ya Rasul, saya celaka." Apa kamu celaka ya? Halo? Ya, kenapa kok kamu bisa celaka? Lantas orang tersebut cerita gini, "Saya lupa kalau saya sedang berpuasa dan saya lupa saya sudah berhubungan seksual dengan istri saya padahal itu masih siang. Lantas apa yang harus saya lakukan ya Rasul?" Rasul tidak serta-merta memarahi, enggak.
ya. Kemudian Rasul diamnya Rasul itu pada waktu itu sedang menunggu wahyu Allah. Apa yang harus saya lakukan ketika ada masalah seperti ini? Lantas ketika Rasul sedang diam itu datang laki-laki yang lain memberikan sekeranjang kurma. Ya, memberikan sekeranjang kurma. Nah, ketika Rasul diberikan sekeranjang kurma itu langsung kurma ini bentar, belum sampai situ dulu. Bujuk lah, berarti gini. Laki-laki tadi disuruh gini, kamu harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Laki-laki tersebut, mana mungkin saya bisa memerdekakan hamba saya, Rasul, saya tidak bisa. Bila tidak bisa, kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 1 bulan saja saya tidak mampu menahan untuk berhubungan seksual dengan istri saya, ya Rasul. Oh, berarti tidak bisa. Maka yang ketiga tadi, ketika Rasul diberi kurma tadi, orang tersebut, kamu harus bisa memberi makan 60 orang fakir miskin. Saya saja makan sehari-hari kekurangan, Rasul. Mana mungkin saya bisa memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, baru kemudian kurma yang diberikan laki-laki tadi diberikan kepada orang yang melanggar hukum puasa tadi. Ini berikan kepada fakir miskin di sekitarmu. Ya. Kemudian laki-laki tersebut nganyang. Saya kira tidak ada orang sekitar saya yang lebih miskin dari saya, ya Rasul. Malah saya yang butuh makanan itu. Maka apa jalan terakhirnya? Rasul memberikan kurma tersebut, berikan kepada keluargamu. Nah, ini karena dia melakukan melanggar hukum puasa dengan tidak sengaja, dia tidak bisa melakukan kafaratnya, bahkan dia malah memperoleh kurma untuk keluarganya. Itu ya. Jadwalnya sampai jam berapa? 9:30. Sampai 9:30 ini sudah lebih. Mau lanjut atau sudah? Lanjut sebentar ya. Iya. Ini silakan di Bu Latifah buka-buka saja. Fase pembagian Ramadan. Ada 10 hari pertama itu merupakan diturunkannya rahmat dari Allah. 10 kedua berarti hari ke-11 sampai 20, hari di mana diturunkan ampunan dari Allah. Dan di 10 hari terakhir, hari ke-21 sampai 30, hari di mana manusia dibebaskan dari neraka. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri ya, nanti dilampirkan di sini. Karena jadwalnya cuma sampai jam 9.30, ini sudah lebih 5 menit. Atau sebelum Bu Latifah akhiri ada yang bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu? Enggak ya.
ya nanti materi saya belajar pakai melalui WA grup atau melalui link yang lain. Untuk sementara untuk hari ini Bu Latifah cukupkan sekian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, semangat menjalankan ibadah puasa, gunakan kesempatan 1 bulan ini untuk lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Ramadan tahun ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memperoleh kemenangan yang hakiki dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidup kita lebih berkualitas lagi. Jadi ya, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bisa dibuka mikrofonnya semua. Dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kesalahan dari kita, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.